yakin aja. Rencana Allah itu yang terbaik. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Balad, "Wa laqad khalaqnal insana fil kabad." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah gitu ya. Ada 8 hal yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu dijauhkan daripada kita. Yaitu doanya begini. Barangkali ini sudah kita hafal juga. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal ghalabatid daini wal qahri rijal. Dari doa ini sebenarnya adalah kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh manusia. Ada 8 paling tidak begitu. Kesusahan-kesusahan hidup yang dihadapi oleh manusia. Kita diminta oleh Nabi kita untuk berdoa agar dijauhkan dari hammi wal hazan. Apa itu? Ham berarti sesuatu yang kita takutkan dari masa depan, gitu ya. Di masa depan kita takut nggak bisa hidup, takut nggak bisa bayarin anak, takut macam-macam. Ya, atau hazan, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ketinggalan ini, hilang ini, ditinggal sama ini dan lain sebagainya, gitu ya. Wa'udzubika minal azzi wal kasal, dari kelemahan dan rasa malas. Ini juga bagian-bagian daripada derita-derita manusia itu. Ya kalau orang udah malas kan pengennya rebahan aja begitu kan. Pengennya rebahan aja di kasur. Wa'udzubika minal jubni wal bukhar. Ya, dari rasa juben, ya, dari rasa takut, dari rasa pengecut begitu ya. Dan bukhal, rasa pelit. Yang terakhir apa? Minal ghalabatid daini wa qahri rizal. Dari lilitan hutang dan dari penindasan orang gitu ya. Jadi hal-hal tadi itu adalah derita-deritanya hidup manusia. Artinya bahwa memang betul yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Balad ayat keempat, yaitu apa? Laqad khalaqnal insana fil kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Artinya memang hidup di dunia itu tidak ada yang kemudian mudah jadi mudah begitu, tidak. Harus dilewati oleh masa sulit dulu, susah payah, jadi payah, kemudian baru jadi. Bapak Ibu sarmati Allah, bicara tentang yakin ini ternyata adalah sebuah amalan, ruhnya amalan hati. Yang mana ruhnya amalan hati ini merupakan ruhnya amalan anggota badan, begitu ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau, ya Madarijus Shalihin, di juz yang kedua itu menyebutkan bahwa buah daripada sikap yakin ini adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu bisa yakin penuh pada Allah Subhanahu wa taala karena memang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar. Dan buah dari tawakal adalah ridho kepada ketetapan Allah dan takdir-takdirnya. Tentang kaitan tawakal, kita sering mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr yaghdu khimasan wa taruhu bitanan." Hadis ini masyhur ya. Law annakum, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqu tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu himasan, yang dia ketika berangkat dalam perut kosong, wa taruhu bitonan, ketika pulang dalam keadaan perut sudah berisi. Ya. Dalam dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tawakal itu tidak kemudian pasrah, duduk-duduk santai, rebahan di rumah. Sebagaimana burung tadi. Burung itu tidak tahu bahwa ketika dia berangkat tadi dia akan dapat apa. Pulang nanti akan dapat apa, enggak tahu. Tetapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasilnya. Tetapi dia berusaha keras terhadap, poin intinya adalah bahwa kita bisa yakin terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala seandainya kita mempunyai ilmu tentang itu. Dan salah satunya supaya kita bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus penuh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha maksimal terhadap usaha
yang kita lakukan. Jadi tawakal itu bukan sekedar hanya duduk, ya, kemudian kita mengharap sesuatu, gitu ya. Tidak. Perlu ada upayanya. Nanti kalau kita membahas tentang masalah takdir, gitu ya, ada salah satu ya poin penting barangkali 4 tingkatan takdir itu ya. Yang mana 4 tingkatan takdir ini adalah 4 tingkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu ya. Kalau kita menyimpang daripada salah satunya kan kita bisa masuk dalam sekte atau firqah lain gitu ya, yang sesat gitu ya, Mu'tazilah, Qadariyah atau Jabariyah gitu ya. Al-ilm gitu ya, al-kitabah wal al-masyiah dan yang al-khalaq. Dan yang terakhir itu al-khalaq, yaitu Allah Maha mencipta segala sesuatu sampai amal perbuatan hamba itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan Allah menciptakan, berarti amalan jelek juga Allah ciptakan. Iya betul. Ya, setelah upaya seorang hamba, Allah ciptakan itu. Kalau barangkali di situ ulama menjelaskan kok bagaimana Allah menciptakan amalan yang jelek. Sebagaimana Allah menciptakan babi, gitu ya. Untuk apa? Ya. Ya sebagai hikmah, ada hikmah-hikmahnya. Ya, disitulah kenapa manusia itu tuntut untuk mempunyai ikhtiar, mempunyai usaha untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang buruk.